Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunangsi Adnan. Saya dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan prosedur penilaian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini saya mengambil RPP untuk Satuan Pendidikan SD atau MI, kelas 6 semester 1, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1, fokus pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, alokasi waktu 2 kali 35 menit 1 kali pertemuan. Nah, dalam RPP ini termuat beberapa komponen inti. Yang pertama, kompetensi inti, terus yang kedua kompetensi dasar. Di sini saya mengambil kompetensi dasar 3.1, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik sosial budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya ada indikator dapat dilihat dalam tampilan. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, di sini indikatornya dapat dilihat di tampilan. Selanjutnya komponen selanjutnya itu tentang tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran harus dicapai dalam RPP. Selanjutnya ada materi pembelajaran, yaitu bentuk-bentuk kerjasama anggota ASEAN dan peran Indonesia dalam kerjasama negara anggota ASEAN. Selanjutnya adalah model, metode, dan pendekatan. Di sini saya menggunakan model pembelajaran langsung, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah, serta pendekatan saintifik. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dapat dilihat secara langsung deskripsi kegiatannya, dan di sini saya menggunakan alokasi waktu untuk pendahuluan selama 10 menit, untuk inti 50 menit, dan untuk penutup selama 10 menit. Nah, yang selanjutnya adalah sumber dan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan sumber buku pedoman guru dan siswa, media artikel, dan untuk penilaiannya di sini yang pertama ada penilaian sikap, yaitu yang pertama ada penilaian sikap spiritual. Di sini terdiri dari 5 butir penilaian dan menggunakan prosedur penilaian proses, teknik penilaian non-tes, jenis observasi, dan bentuk lembar observasi. Sedangkan untuk instrumen penilaiannya ini dapat dilihat secara langsung. Ada perilaku contohnya seperti bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, ya atau tidak. Skor maksimalnya itu 5. Untuk pedoman pengamatan itu penskoran skor 1 jika dapat menjawab ya, dan skor 0 jika menjawab tidak. Untuk predikatnya itu A sangat baik apabila skor total 4-5, predikat baik apabila jumlah skor total 3, predikat cukup apabila jumlah skor total 2, dan predikat perlu bimbingan apabila skor total 1. Nah, yang kedua adalah penilaian sikap sosial. Nah, di sini ada butir-butir nilai. Yang pertama ada butir nilai untuk bertindak percaya diri selama proses pembelajaran. Yang kedua ada butir nilai bertindak bekerja sama dalam kelompok, dan yang ketiga ada butir nilai bertindak disiplin selama proses pembelajaran. Untuk instrumen penilaiannya dapat dilihat secara langsung, yaitu yang pertama perilaku percaya diri. Nah, di sini ada terbagi beberapa butir penilaian. Yang kedua ada kerjasama, terdiri dari beberapa butir penilaian, dan untuk disiplin terdiri dari beberapa butir penilaian. Nah, skor maksimal dalam pengamatan ini adalah skor 12. Untuk pedoman pengamatannya tetap sama. Jika dapat menjawab ya, dia skor 1. Jika menjawab tidak, skornya 0, dan predikatnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk lembar pengamatan penilaian. Selanjutnya adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Di sini saya menggunakan teknik penilaian tertulis. Bentuk instrumennya itu ada tes bentuk objektif dan uraian. Untuk instrumen penilaiannya itu dapat dilihat di sini contohnya seperti untuk penilaian objektif. Jika dijawab benar sesuai kunci jawaban, maka skornya itu 1, dan jika tidak dijawab atau salah, itu skornya itu 0. Nah, untuk rubrik penilaian esai dapat dilihat secara langsung. Contohnya seperti nomor 1, jika dijawab benar dan tepat, skornya 18, benar dan kurang lengkap 13, kurang lengkap 8, dan tidak menjawab itu skornya 1. Nah, selanjutnya skor maksimal dalam penilaian kognitif ini yaitu 100. Jadi nilai di skor objektif itu ditambah skor esai, dan prosedur penilaiannya itu seperti nilai sama dengan jumlah skor dibagi jumlah skor maksimum kali 100. Nah, ini untuk lembar penilaian kognitif seperti nama siswa, skor, dan nilai yang didapat.
Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Di sini saya menggunakan teknik penilaian tes tertulis. Bentuk instrumennya itu laporan pengamatan. Nah, ini indikator-indikator yang harus dinilai. Yang pertama itu dapat menuliskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Dan yang kedua itu menjelaskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Indikator yang pertama di sini saya menggunakan prosedur penilaian proses dan hasil, dan yang kedua teknik penilaiannya tes, dan bentuk penilaiannya itu berupa lembar pengamatan. Sedangkan untuk indikator yang kedua di sini saya menggunakan prosedur penilaian proses dan hasil, teknik penilaian tes lisan, dan bentuknya itu secara langsung dilihat secara langsung. Untuk instrumen penilaiannya itu dapat dilihat untuk kriteria peserta didik mampu menuliskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya, ya atau tidak. Dan yang kedua ada peserta didik mampu menjelaskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya, ya atau tidak. Nah, di sini juga saya melampirkan materi bahan ajar dalam RPP. Yang pertama ada bentuk-bentuk kerjasama negara anggota ASEAN. Yang kedua ada peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antara negara anggota ASEAN tersebut. Nah, yang kedua di sini juga saya melampirkan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran artikel, yaitu tentang bentuk kerjasama Indonesia dalam negara ASEAN di bidang sosial budaya. Selanjutnya tak lupa juga saya melampirkan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini dapat dilihat bagaimana contoh dari lembar kerja peserta didik. Selanjutnya di sini adalah poin yang penting yang kita bahas dalam video ini, yaitu soal penilaian. Di sini saya menggunakan soal penilaian berupa objektif dan esai. Untuk soal objektifnya itu nomor 1, 2, 3 dia menggunakan soal ranah kognitif, yang nomor 4 afektif, yang nomor 5 kognitif, 6 afektif, 7 afektif, 8 kognitif, 9 kognitif, 10 afektif. Nah, di sini untuk soal esainya dapat dilihat nomor 1, 2 dia menggunakan ranah kognitif, nomor 3 psikomotorik, nomor 4 afektif, dan nomor 5 psikomotorik. Nah, di sini juga tak lupa juga saya melampirkan kunci jawaban untuk objektif dan esai. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.